verb one sebagai predikat. Verb kata kerja. Pengertian verb. Kata kerja atau verb adalah kata yang menyatakan pekerjaan atau tindakan. Contoh, makan. Kita melakukan tindakan memegang sendok untuk menyendok atau memegang makanan untuk dimakan. Minum. Kita memegang gelas berisi minuman, terus melakukan tindakan meminum. Memberi. Kita memegang sesuatu, kita berikan sesuatu itu ke orang lain, terjadi suatu tindakan. Pengertian verb one. Dalam bahasa Inggris terdapat bentuk kata kerja yaitu kata kerja 1, verb one, kata kerja 2 atau verb 2, dan kata kerja 3 atau verb 3. Verb one atau kata kerja bentuk 1 atau juga disebut kata kerja bentuk present. Present mempunyai pengertian saat-saat ini, kebiasaan, rutinitas, fakta, kenyataan. Letak kata kerja 1 atau verb one di dalam daftar kata kerja tak beraturan atau dalam daftar kata kerja beraturan ada di kolom 1. Kolom dari atas ke bawah, baris dari kiri ke kanan. Ini contoh daftar kata kerja yang tidak beraturan. Sebagian saja contoh. Ini kolom dari atas ke bawah, kolom dari atas ke bawah, kolom dari atas ke bawah, kolom dari atas ke bawah. Di sini ada 4 kolom. Kolom 1 verb one, isinya kata kerja 1 atau verb one, eat, give, take, fall, get, contohnya. Kolom kedua berisi verb 2, ini add, gave, took, fell, got. Kolom ketiga berisi verb 3, ini isinya eaten, given, taken, fallen, gotten. Dan kolom keempat artinya isinya ini ya. Contoh sebagian dari daftar kata tak beraturan atau irregular verbs. Ini ya. Ini contohnya. Verb 1 eat, verb 2 nya ate, verb 3 nya eaten. Artinya makan atau memakan. Ini verb 1 nya give, verb 2 nya gave, verb 3 nya given, artinya memberi atau memberikan. Verb 1 nya take, verb 2 nya atau verb 2 nya took, verb 3 nya taken, ya artinya membawa atau mengajak. Verb 1 nya fall, verb 2 nya fell, verb 3 nya fallen, artinya jatuh. Verb 1 nya get, verb 2 nya got, verb 3 nya gotten, artinya mengambil atau memperoleh. Sekarang letak kata kerja. Nah, ini tadi letak kerja 1 ada di dalam kolom 1, ini di dalam daftar. Ini di sini letak kata kerja 1 verb 1 di dalam kalimat. Nah, ini ya. Sekarang di dalam kalimat. Jadi ada letak kata kerja 1 di dalam kalimat, ada letak kata kerja 1 yang asalnya dari kolom 1. Letak kata kerja 1 atau verb 1 di dalam kalimat bisa menjadi predikat. Artinya it ini adalah verb 1, nanti bisa menjadi predikat di dalam kalimat. Begitu juga give, take, fall, dan get. Ini semuanya bisa menjadi predikat. Jadi letak kata kerja 1 atau verb 1 di dalam kalimat bisa menjadi predikat. Sudah kita ketahui semua pola kalimat atau susun kalimat.
SPOK, subjek predikat objek keterangan. S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Nah, ini predikatnya nanti bisa berupa verb 1, ngambil salah satu, misalnya ngambil it. Nah, contoh, they eat rice in a room. Mereka makan nasi di suatu ruangan. Nah, ini it-nya sebagai predikat. It itu verb 1 ya. Ini di sini ada nih verb 1, it ada di kolom 1. Lanjut, students take books. Siswa-siswa membawa buku. Nah, ini take ya sebagai predikat. Nah, ini take adalah verb 1 ya, ngambil dari sini nih. Nah, jadi diambil, dibikin kalimat ya di sini sebagai predikat ya dengan subjek students. Nah, ini maksud daripada letak kata kerja satu ya verb 1 di dalam kalimat bisa menjadi predikat. Jadi ini predikatnya verb 1. Ini verb 1 juga. Dari mana? Dari ini, dari daftar ngambil nih it. Terus ini ngambil take. Itu ya, dibikin kalimat. Contoh-contoh kalimat dengan predikat verb 1. I eat rice in restaurant. Nah, eat predikat. It adalah verb 1, kata kerja 1, posisinya sebagai predikat. You give the parcel in her birthday party. Nah, give sebagai predikat. Give adalah verb 1, kata kerja 1, posisinya sebagai predikat. They take the ball. Nah, take sebagai predikat ya, take adalah verb 1 atau kata kerja 1, posisinya sebagai predikat ya. We fall from the bed ya, fall sebagai predikat ya, fall adalah verb 1, kata kerja 1, posisinya sebagai predikat ya. Students get books ya, ini get ya verb 1 ya sebagai predikat. Perhatikan predikat-predikat dari kalimat-kalimat di samping yang tadi baru dibaca, yaitu eat, give, take, fall, get. Ini semuanya verb 1 masih asli ya, asli tanpa tambahan apapun. Penjelasan, verb 1 menjadi predikat tetap masih asli, tidak ada tambahan apapun jika subjek dari kalimat tersebut adalah I, you, they, we, atau subjeknya jumlah banyak lebih dari satu, entah itu orang, benda, hewan atau binatang. Subjek lebih dari satu atau kata benda yang sebagai subjek jumlah banyak ya, jadi kalau subjeknya banyak. Contoh students, siswa-siswa, lebih dari satu, banyak siswa. Contoh lain, the boys, anak-anak laki-laki, the girls, anak-anak perempuan, children, anak-anak kecil, women, orang-orang perempuan, men, orang-orang laki-laki, sheep, domba-domba. Ini semuanya bisa jadi subjek. Contoh kalimat, the boys forget the ball. Nah, ini subjeknya the boys, kata kerjanya forget, verb 1. The girls leave that place. Ini subjeknya the girls ya, jumlah banyak, leave verb 1. Children fall down in the game. Nah, ini subjeknya children, verb 1-nya atau verb 1-nya fall. Women get the fruit. Nah, ini subjeknya women, banyak jumlahnya. Terus predikatnya get ya, verb 1. Man, nah ini subjeknya, orangnya banyak. Ini verb 1-nya take ya, tanpa s, masih asli. Sheep ya, domba-domba, ini pengertian domba jumlah banyak. Terus eat ya sebagai predikatnya ya, sheep eat grass. Nah, domba-domba makan rumput. Nah, ini eat-nya verb 1, nah ini subjeknya sheep.
Ini semuanya verb one masih asli tanpa tambahan apapun. Forget, leave, fall, get, take, eat. Nah, ini forget lupa, leave meninggalkan, fall jatuh, get mengambil, take membawa, eat makan, masih asli semuanya. Jadi semuanya tanpa tambahan. Ini verb one yang ditambah s atau es. Nah, ini ada syaratnya. Jadi verb one plus s atau es sebagai predikat jika subjek dari kalimat tersebut jumlah orang atau benda hanya satu. Jadi subjeknya jumlahnya hanya satu. Nah, tentunya selain daripada I dan you. Subjek begitu adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu ini dia benda jumlah satu, orang jumlah satu, contoh a student, seorang siswa, benda jumlah satu, contohnya an egg, sebutir telur. Contoh kalimat he eats an orange. Nah, ini it-nya pakai s karena subjeknya he. She takes, ya, ini takes-nya verb one-nya pakai s karena subjeknya she. It gives information. Ini gives-nya pakai s karena subjeknya it. A student eats noodle. Ini it-nya pakai s karena subjeknya a student, ya, seorang siswa. An egg falls from the table. Ini falls pakai s karena subjeknya an egg, sebutir telur. Perbedaan subjek plus verb one tanpa s atau s dan subjek plus verb one yang plus s atau es. Jadi di sini ada kata kerja yang tambah s atau s, ada juga yang ya, yang tanpa s atau s, ya. Ada juga yang ditambah s atau es. Ini yang tampan dulu ya. Verb one tanpa s atau es jika subjeknya I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita. Nah, subjeknya banyak, lebih dari satu, bisa berupa orang, binatang, atau benda. Pokoknya jumlahnya banyak. Contoh yang lain, student, siswa, siswa, orangnya, children, anak-anak, orang, cats, kucing-kucing, binatang, cars, mobil-mobil. Contoh benda. Sekarang verb one yang plus s atau s jika subjeknya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu ini dia benda jumlah satu, orang jumlah satu, contoh a student, seorang siswa, a doctor, seorang dokter, binatang jumlah satu, contoh a monkey, seekor monyet atau seekor kera, a cat, seekor kucing, benda jumlah satu, contoh an egg, sebutir telur, a mango, sebuah mangga, a table, satu meja atau tabel. Oke. Ini ringkasannya nih, subjek plus verb one tanpa s atau es. Ini yang verb one tanpa s atau es, subjeknya nih ya, I, you, they, we, orang atau benda jumlah banyak. Ini verb one-nya sebagai predikat tanpa s atau s. Sebaliknya ini ya, yang verb one plus s atau s, subjeknya she, he, it, orang atau benda jumlah satu selain I dan you. Karena I dan you udah masuk kelompok ini ya, I dan you. Di sini nggak ada lagi, jadi tinggal she, he, it dan orang atau benda cuma satu.